fuckers came out of nowhere and just started shooting. Halo semua, selamat datang kembali di Raf Channel yang berisi alur cerita film. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah inspiratif tentang keberanian para prajurit yang berjuang tanpa pamrih di medan perang. Namun pengorbanan mereka yang hampir meregang nyawa justru membuat mereka dijuluki sebagai pecundang oleh negaranya sendiri. Tonton video ini untuk kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, mohon bantuannya dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dalam menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Kisah dimulai dengan peristiwa penculikan Perdana Menteri Kongo, Patrice Lumumba, yang berlangsung dengan sangat cepat oleh para militer setempat. Tak lama kemudian, Lumumba terlihat telah terikat dengan wajah merah penuh luka akibat siksaan. Beberapa saat kemudian, ia didatangi oleh Jenderal Moise Tshombe bersama salah satu rekannya. Dalam kesempatan itu, Lumumba dengan tegas mengatakan kepada Tshombe bahwa segala sumber daya alam di Kongo adalah milik rakyatnya, bukan milik Belgia, Amerika, ataupun Perancis. Mendengar perkataan itu, Tshombe memilih pergi meninggalkan ruangan, dan tak lama kemudian anak buahnya langsung. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada tahun 1961, Perang Dingin telah mencapai puncaknya. Negara-negara superpower mulai berebut pengaruh dan kekuasaan di benua Afrika. Kemudian kita diperkenalkan dengan Conor O'Brien, seorang delegasi diplomat asal Irlandia, yang saat itu ditunjuk sebagai kepala PBB Divisi Kongo. Dalam rapat bersama para delegasi, ia menjelaskan bahwa Kongo adalah salah satu negara yang menyediakan hampir setengah pasokan tembaga dunia, termasuk kobalt, yang menjadi bahan penting bagi Amerika dan Uni Soviet untuk membuat senjata. Karena itulah, situasi di Kongo tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jenderal Moise Tshombe telah mengumumkan kemerdekaan Katanga dari Republik Kongo dan berkoalisi dengan perusahaan tambang besar asal Prancis, Inggris, dan Belgia untuk menguasai seluruh sumber daya di wilayah itu. Dengan terbunuhnya Perdana Menteri Patrice Lumumba, Conor menegaskan bahwa dunia kini memiliki tanggung jawab moral untuk mengirim pasukan perdamaian tambahan. Dan demi menghormati keinginan rakyat Kongo, pasukan perdamaian yang akan dikirim berasal dari Irlandia. Kemudian, di kediaman komandan tentara Irlandia bernama Pat Quinlan, ia terlihat sedang berbincang santai bersama istrinya. Tiba-tiba ia mendapat panggilan telepon dari markas besar yang memerintahkannya untuk memimpin pasukan perdamaian Irlandia menuju kota Jadotville di Provinsi Katanga untuk besok hari. Keesokan harinya, Quinlan dan pasukannya berkumpul di markas Baldonnel. Dalam arahannya, Quinlan menyampaikan pidato yang penuh semangat. PBB didirikan untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah terjadinya perang besar. Kini mereka memberikan kehormatan itu kepada kita dan kita harus menerimanya dengan bangga. Irlandia adalah negara yang tidak pernah menjajah atau menaklukkan bangsa lain. Sebagai negara netral, kita dipilih karena kita bukan agresor. Tapi jika mereka berpikir kita bisa diremehkan, maka kita akan tunjukkan bahwa mereka salah. We'll show them that they are very sadly mistaken. Am I right, soldiers? Yes, sir! Sementara itu, di Kongo, Jenderal Moise Tshombe tengah memberikan pernyataan kepada para wartawan. Ia mengatakan, "Kami akan menyambut pasukan perdamaian dari Irlandia dengan senang hati. Tapi ini sangat membingungkan. Kami tidak tahu mengapa PBB harus mengirim pasukan perdamaian ke negara kami. Padahal kami cukup mampu mengurus diri kami sendiri. Namun begitu, kami akan tetap menjadi tuan rumah yang baik, kecuali mereka datang ke sini hanya untuk membuat masalah." We don't know why you are here in Africa, as we are quite capable of looking after ourselves. Di tempat lain, Conor O'Brien bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB, Doug
Hammarskjöld. Dalam pertemuan itu, Dak menyampaikan bahwa konflik di Kongo dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Karena itu, ia memerintahkan Connor untuk segera berangkat ke Kongo untuk menghentikan tindakan Jenderal Tshombe dan menstabilkan situasi sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Di sisi lain, Jenderal Tshombe terlihat sedang melakukan panggilan telepon dengan Jenderal Charles de Gaulle, seorang tokoh politik dan militer terkenal asal Prancis. Dalam percakapan itu, Tshombe mengatakan bahwa PBB akan segera mengirim pasukan tambahan dari Irlandia. Ia khawatir jika hal itu benar-benar terjadi, maka akan menjadi hambatan besar bagi kelangsungan bisnis pertambangan mereka di Provinsi Katanga, bisnis yang juga melibatkan banyak perusahaan Eropa. Karena itu, Tshombe meminta bantuan kepada Jenderal de Gaulle untuk melindungi dan mempertahankan area tambang di Katanga. Mendengar hal tersebut, Jenderal de Gaulle pun setuju dan berjanji akan mengirim pasukan bayaran terbaik Prancis terdiri dari para veteran perang untuk bertugas sebagai satuan pengamanan tambang Katanga. Bien, je vous enverrai 1 millier de nos meilleurs anciens légionnaires. Singkatnya, pasukan penjaga perdamaian PBB dari Irlandia akhirnya tiba di Camp Jadotville yang terletak di Provinsi Katanga. Karena area kamp tersebut terbuka dan mudah diserang, Komandan Quinlan segera memerintahkan anak buahnya untuk menggali parit-parit pertahanan sebagai perlindungan jika sewaktu-waktu terjadi serangan mendadak. Sementara itu, Connor O'Brien telah tiba di Bandara Katanga dan disambut oleh Jenderal Mackenzie. Tak lama kemudian mereka mengadakan rapat penting. Dalam pertemuan itu, Connor menyampaikan bahwa Tshombe telah bertindak di luar batas. Ia mengusulkan agar PBB melakukan operasi militer terbatas yang diberi nama Operasi Mortor, yaitu operasi untuk menumpas gerakan separatis di bawah kepemimpinan Jenderal Tshombe, serta merebut kembali wilayah dan kantor pemerintahan yang telah dikuasai olehnya. Operasi ini akan melibatkan pasukan gabungan dari India dan Irlandia, dengan tujuan untuk mengembalikan stabilitas di Katanga dan menghentikan ambisi politik Tshombe yang didukung oleh kekuatan asing. Sementara itu, di kamp PBB Jadotville, pasukan Irlandia masih sibuk menggali parit-parit pertahanan untuk memperkuat posisi mereka. Saat para prajurit bekerja, seorang tentara Katanga tampak mengintai dari kejauhan, memperhatikan aktivitas mereka dengan seksama sebelum akhirnya pergi menjauh, memberi tanda bahwa mereka sedang diawasi. Tak lama setelah itu, beberapa anggota pasukan Irlandia berangkat ke kota untuk membeli persediaan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Komandan Pat Quinlan bersama 2 rekannya kemudian singgah di sebuah bar lokal. Di dalam bar itu, mereka menarik perhatian beberapa tentara bayaran asal Prancis. Salah satunya adalah Komandan René Foulques, pemimpin pasukan elit yang dikirim untuk membantu Tshombe. René kemudian mengajak Quinlan untuk minum bersama. Dalam percakapan mereka, René bertanya, "Untuk apa kalian berada di sini?" Quinlan dengan tenang menjawab, "Kami di sini untuk melindungi warga sipil dari orang-orang yang telah merebut kekuasaan dari Perdana Menteri yang sah." Namun Quinlan balik bertanya, "Kalau begitu, mengapa kalian di sini?" René menjawab singkat, "Kami di sini untuk melindungi wilayah pertambangan." Yang kemudian menambahkan bahwa warga Katanga sebenarnya tidak menginginkan kehadiran pasukan Irlandia di wilayah mereka. Mendengar hal itu, Quinlan tetap tenang dan menjawab, "Kami hanya menjalankan perintah, sama seperti kau yang juga menjalankan perintah." Thank you. Drinks. Sementara itu, di kantornya, Jenderal Moise Tshombe menonton berita di televisi yang menyiarkan bahwa konflik di Afrika semakin memanas. Pasukan PBB kini telah merebut kembali sejumlah kantor pemerintahan yang dikuasai pemberontak di Provinsi Katanga. Dunia kini menunggu langkah apa yang akan diambil Tshombe selanjutnya dalam menghadapi tekanan internasional tersebut. Setibanya kembali di Camp Jadotville, Komandan Quinlan segera memerintahkan Sersan Jack Prendergast untuk berangkat ke kota
dan melaporkan kepada Jenderal Mackenzie mengenai keberadaan para tentara bayaran Prancis yang disewa oleh perusahaan tambang di Katanga. Sementara itu, di area pertambangan tampak berjejer tenda-tenda besar milik pasukan bayaran Prancis yang dipimpin oleh Komandan René Faulques, sebuah pasukan veteran yang telah berpengalaman dalam berbagai konflik di Afrika dan Timur Tengah. Setibanya di lokasi tujuan, Sersan Jack langsung bertemu dengan Connor O'Brien dan Jenderal Mackenzie. Ia kemudian melaporkan hasil pengamatannya, bahwa keberadaan pasukan bayaran dalam jumlah besar menimbulkan kecurigaan kuat adanya rencana penyerangan terhadap pasukan Irlandia di Jadotville. Namun Connor tampak meremehkan laporan tersebut. Ia berkata dengan nada menenangkan, "Kalian jangan terlalu berlebihan. Sejak dulu perusahaan tambang memang selalu menyewa tentara bayaran untuk keamanan aset mereka, dan mereka tidak akan berani menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB." Meski tidak puas dengan jawaban itu, Sersan Jack hanya bisa mengangguk dan meminta izin untuk kembali ke camp. Setibanya di Jadotville, ia langsung melaporkan isi percakapan itu kepada Quinlan. Namun Quinlan tetap bersikeras bahwa pasukan bayaran Prancis memiliki rencana terselubung dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap bersiap siaga. Keesokan harinya, Connor menerima kabar buruk tentang operasi mortor yang sebelumnya ia rancang. Ia pun segera menuju lokasi kejadian dan terkejut melihat banyak korban berjatuhan, termasuk dari kalangan warga sipil. Di sana, ia bertemu dengan tentara India yang menjelaskan bahwa pasukan separatis Katanga tiba-tiba datang dan melepaskan tembakan lebih dulu, sehingga mereka membalas serangan menggunakan granat yang akhirnya menewaskan seluruh pasukan pemberontak. Mengetahui hal itu, Connor marah besar. Ia sadar bahwa insiden ini bisa memperburuk citra PBB di mata dunia. Maka dengan tegas ia memerintahkan kejadian ini harus disembunyikan. Katakan saja bahwa warga sipil tewas karena diserang oleh pemberontak. Jangan ada yang tahu pasukan PBB terlibat. Kemudian di markas René Faulques, kedatangan utusan dari Jenderal Tshombe dengan wajah tegang dan suara mendesak. Ia melaporkan bahwa pasukan PBB telah berhasil merebut stasiun radio Katanga serta beberapa kantor pemerintahan penting di wilayah tersebut. Hal itu dianggap sebagai tindakan provokatif dan penghinaan terhadap kekuasaan Tshombe. Ia pun meminta René untuk segera melakukan serangan balasan. Tanpa pikir panjang, René Faulques langsung menyiapkan pasukannya. Seorang penembak jitu Irlandia yang berjaga melihat datangnya pasukan musuh, ia pun segera memberikan sinyal peringatan kepada rekan-rekannya yang saat itu sedang beribadah di gereja kecil dalam camp. Dalam hitungan detik, tembakan pertama pun terdengar. Pasukan bayaran Faulques melepaskan rentetan peluru. Komandan Quinlan segera berteriak memberi komando. Ambil posisi defensif semua ke parit masing-masing. Pertempuran berlangsung sengit selama berjam-jam. Tembakan artileri, mortir, dan senapan mesin bersaut-sautan menghantam posisi pasukan Quinlan. Fuckers, come on, or just start shooting! Come on, bro! Get that bread up! Bro!
Namun berkat strategi pertahanan parit yang telah mereka gali sejak awal, pasukan Irlandia berhasil memukul mundur gelombang serangan pertama. Ceasefire! Ceasefire! Dalam medan pertempuran itu penuh korban dari pihak Katanga dan tentara bayaran Perancis. Di pihak sebaliknya tidak ada satupun prajurit Irlandia yang tewas, namun banyak di antara mereka yang mengalami syok dan kelelahan berat akibat serangan mendadak yang begitu intens. Setibanya di markas, René Foulkes memberi arahan kepada pasukannya. Ia menekankan agar mereka tidak kalah pada serangan kedua dan harus menunjukkan kekuatan penuh. René juga akan menambahkan jumlah pasukannya yang ditambah berkali-kali lipat untuk menyerang pasukan Quinlan dan menegaskan bahwa tujuan mereka adalah menyelesaikan pertempuran dengan kemenangan penuh. Finish this in one all-out victory. Va falloir vous sortir les doigts du cul maintenant. Di saat yang sama, Quinlan membagi tim agar bersiap dalam menyambut serangan susulan. Ia memerintahkan pasukannya untuk berjaga di wilayah utara dan selatan. Tak lama kemudian, Quinlan terhubung dengan Jenderal Mackenzie. Quinlan melaporkan bahwa ia bersama pasukannya baru saja diserang oleh pasukan bayaran Perancis dan juga tentara Katanga. Ia yakin bahwa pihak musuh akan kembali menyerang. Untuk itu, Quinlan meminta bantuan agar segera dikirimkan pasukan tambahan karena mereka kalah jumlah dengan pasukan musuh yang berjumlah sekitar 1.500 prajurit. Jika pasukan tambahan tidak segera dikirim, maka jelas mereka akan kalah dan tewas di tempat. Namun, Connor meminta Quinlan untuk tetap tenang dan bertahan dengan pasukan yang ada. Mendengar hal itu, Quinlan mulai emosi. Ia berkata bahwa pasukannya hanya berjumlah 150 orang dan mereka sangat membutuhkan bantuan segera. Tapi Connor kembali menegaskan agar Quinlan tetap bertahan dan membiarkan pihaknya yang menangani situasi ini, meminta agar Quinlan percaya dan mengikuti rencana yang telah dibuat. Quinlan yang sudah tidak sabar akhirnya berkata bahwa ia tidak peduli dengan omong kosong Connor, ia hanya ingin pasukannya segera dibantu. I don't give a damn about the larger things. We are company under siege and we require your assistance. Mendengar hal itu, Connor langsung menutup komunikasi. Yang kemudian Jenderal Mackenzie berbicara kepada Quinlan dan mengatakan bahwa ia akan berusaha mengirim pasukan tambahan secepatnya. Namun saat ini semua pasukan masih berada di lapangan dalam operasi mortor. Connor kemudian menyaksikan televisi di mana Jenderal Chombe menyatakan bahwa tindakan agresif pasukan PBB yang telah menelan korban jiwa warga sipil sebuah tindakan yang tidak bisa diterima. Ia pun menyayangkan bahwa kini pasukan PBB yang telah menjadi agresor. Untuk itu, Connor meminta anak buahnya untuk mempertemukannya dengan Chombe di tempat yang netral. Di Camp Jadotville, pasukan Irlandia bersiaga penuh untuk menghadapi serangan susulan. Melalui teropong, terlihat pasukan musuh bergerak maju untuk menyerang. Mereka segera kembali ke pos masing-masing dan bersiap untuk berperang, menghadapi jumlah musuh yang lebih banyak. Setelah mendapat perintah dari kedua belah pihak, pertempuran pun kembali terjadi. Dalam pertempuran sedang berlangsung, Quinlan sempat memerintahkan sniper untuk menembak jatuh seorang pria berbaju putih. Melihat pria berbaju putih tertembak, René memerintahkan pasukannya untuk mundur. Pertempuran berhenti sejenak dan kemudian René mencoba meminta berunding dengan Quinlan. Mereka berdua bergerak maju dan bertemu dalam jarak dekat. René meminta Quinlan dan pasukannya untuk menyerah karena pasukan Quinlan kalah jumlah dibanding pasukannya. Namun Quinlan menjawab bahwa meskipun mereka kalah jumlah, pasukan kami tidak ada yang tewas dibanding pasukan René.
kami diserang tanpa provokasi, maka kami akan merespons, dan sampai kapanpun kami tidak akan menyerah. We were attacked without provocation. We responded. We will continue to respond if you continue to attack. Rene kemudian meminta gencatan senjata untuk mengambil pasukannya yang tewas dengan mobil ambulans. Kendaraan ambulans pun dikerahkan. Terlihat para medis mengambil pasukan yang tewas satu persatu, namun beberapa tentara musuh terlihat turun dan bersembunyi di padang rumput. Saat mobil ambulans itu pergi, tembakan mortir dilepaskan yang membuat pasukan Irlandia kocar-kacir. We're going for the trench. All right, we're going for the trench. Dan untuk kesekian kalinya, pasukan Quinlan berhasil memukul mundur pasukan bayaran Perancis. Singkatnya, di malam hari Connor bertemu dengan Jenderal Tshombe. Dalam pertemuan itu, Tshombe menyambut Connor. "Selamat datang di negara saya, anggaplah seperti rumah sendiri." Namun Connor menanggapi bahwa Tshombe belum diakui secara sah sebagai pemimpin di Kongo. Mendengar itu, Tshombe berkata bahwa ia tidak berbicara tentang Kongo, karena Provinsi Katanga bukan lagi bagian dari Kongo dan ia adalah Presiden Katanga. Tshombe juga menyatakan bahwa penyerangan terhadap warga sipil di stasiun radio Katanga dilakukan oleh pasukan PBB, pasukan yang seharusnya menjaga kedamaian malah mengeksekusi warga tak bersalah. Untuk mengakhiri konflik ini, Tshombe menuntut agar PBB mengakui Katanga memiliki presiden dan pemimpin yang sah, atau mereka akan mengirim kobalt dan uranium ke Uni Soviet. Sebelum berpisah, Tshombe menambahkan, "Apakah kalian akan meninggalkan pasukan Irlandia di Camp Jadotville? Karena saya tidak akan melupakan mereka sama sekali." Did you forget about your fellow Irishmen left out in the field? What do you mean? Because I didn't. I didn't forget about them at all. Sementara itu, Sekjen PBB Dag Hammarskjöld menerima laporan bahwa korban jiwa di stasiun Katanga berjumlah 30 orang. Yang jelas saja, peristiwa itu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap organisasi dan publik bisa menganggap PBB tidak mampu bersikap netral bagi negara manapun. Keesokan harinya, dalam rapat dengan utusan Amerika, disampaikan bahwa PBB dianggap gagal, sehingga Presiden Amerika John F. Kennedy menegaskan untuk mengambil peran lebih besar dalam menangani konflik yang sedang terjadi di Kongo. Namun, Dag Hammarskjöld menyatakan bahwa ia menghargai tawaran tersebut dan menyatakan jika prioritas saat ini adalah agar Jenderal Tshombe mau menerima gencatan senjata. Dengan begitu, Dag akan pergi ke Kongo untuk menemui Jenderal Tshombe secara langsung. Di tempat lain, pasukan bantuan PBB yang sedang menuju Camp Jadotville diserang oleh tentara Katanga yang jumlahnya jauh lebih banyak. Yang terpaksa, pasukan bantuan harus memutuskan untuk mundur. Quinlan kemudian menerima laporan dari Jenderal McKenty mengenai peristiwa tersebut. Hal ini membuat Quinlan kecewa karena mereka sangat membutuhkan pasukan tambahan untuk dapat mempertahankan Camp Jadotville dari serangan musuh. You're hanging us out to dry. Tell me or not. Hold your ground. Defend Jadotville. Dalam perjalanan ke Kongo, Sekretaris PBB Dag Hammarskjöld menghubungi Connor. Ia mengatakan bahwa tindakan Connor telah membuat situasi menjadi lebih buruk. Perbuatannya yang menyebabkan pembantaian di stasiun radio Katanga membuat Jenderal Tshombe yang ingin bernegosiasi. Tetapi, akibat kejadian itu, ia akhirnya memutuskan semua hubungan diplomatik.
Selain itu, Doug menerima laporan bahwa pasukan Irlandia telah dijebak di suatu lokasi dan sedang dikepung. Untuk itu, Dag Hammarskjöld memutuskan akan mengambil alih semua kewenangan Connor. Mendengar hal itu, Connor menyatakan, "Saya yakin keputusan yang saya ambil sudah benar. Namun, jika Anda tidak setuju, saya siap mengajukan pengunduran diri." Dengan begitu, Dag Hammarskjöld menerima pengunduran diri Connor. Namun tiba-tiba sebuah pesawat asing terdeteksi, sehingga komunikasi antara Doug dan Connor terputus. Kembali ke Jadotfield, terlihat sebuah helikopter bantuan tiba di lokasi, namun tiba-tiba diserang oleh pesawat pihak musuh. Di tempat lain, Connor menyatakan bahwa mereka harus meninggalkan pasukan Irlandia. Jika mereka bertempur melawan kekuatan udara, hal itu dapat memicu perang besar. Namun, Mackenzie menolak keputusan tersebut, karena menurutnya mereka tidak boleh meninggalkan pasukan. Namun Connor kemudian menegaskan bahwa pasukan Irlandia adalah sebuah kegagalan pada papan catur, dan mereka tidak bisa mengorbankan ratu hanya untuk menyelamatkan sebuah bidak. You don't sacrifice a queen to save a pawn. Tak lama kemudian, Connor menerima laporan bahwa pesawat Sekjen PBB yang dinaiki Dag Hammarskjöld telah jatuh dan tidak ada yang selamat. Diberitakan, Presiden John F. Kennedy memberikan penghargaan kepada Sekjen PBB atas dedikasinya dalam membawa perdamaian, serta kesediaannya menerima semua tanggung jawab dalam upaya memperkuat perserikatan bangsa-bangsa. Sementara itu di Jadotfield, para pasukan yang terluka sedang diangkut ke helikopter. Namun, tiba-tiba dalam upaya penyelamatan itu, setelah kejadian itu, Quinlan mencoba menghubungi markas, namun nihil, tidak ada jawaban. Dalam situasi ini, sepertinya mereka benar-benar dibuang dan ditinggalkan. Di luar, pihak musuh kembali berdatangan dengan jumlah berkali-kali lipat untuk menyerang mereka. Dalam momen itu, Quinlan bersama pasukannya tidak punya pilihan lain selain bertempur habis-habisan dan mempertahankan posisi. Mereka kemudian berpencar menuju pos masing-masing, mengumpulkan selongsong peluru untuk digunakan kembali, serta bersiaga di berbagai titik, baik di parit, di atas bangunan, maupun di posisi mortir. Mereka juga memasang peledak di berbagai titik strategis. Saat pasukan musuh mendekat, mereka langsung melepaskan tembakan sehingga kontak senjata kembali terjadi. Get back in your trenches! On your trenches! Coming from the east as well! Platoon! Fall back! Newcomer! Go! Mengetahui pasukan Quinlan terpojok dan kehabisan amunisi, pasukan Rene menghentikan serangan. Kemudian Rene berteriak memanggil nama Quinlan. Mendengar itu, Quinlan berjalan sendiri untuk menemui Rene. Dalam pertemuan itu, Rene tampak seolah akan menembak
Quinlan. Namun melihat Quinlan tetap tenang, ia akhirnya menahan diri. Rene menawarkan agar Quinlan menyerah, berjabat tangan, dan kemudian pergi. Setelah itu, Quinlan mendatangi pasukannya dan berkata, "Aku ingin kalian jawab jujur, apakah kita harus menyerah?" Para pasukannya menjawab, "Tidak, bos, kita tidak akan menyerah. Kita harus maju sampai titik penghabisan." Namun Quinlan memutuskan, ini sudah berakhir. Kita tidak perlu lagi bertempur. Pasukan perdamaian Irlandia akhirnya harus terpaksa menyerah setelah kehabisan amunisi, makanan, dan air minum. Mereka ditahan di penjara Katanga sebagai tawanan perang selama 1 bulan. Kemudian dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan dan dikirim pulang kembali ke Irlandia. Setibanya di Irlandia, Quinlan ditemui oleh Jenderal Mackenzie. Ia memberitahu Quinlan agar anak buahnya tidak menceritakan secara lengkap kejadian yang sebenarnya, karena menyerahnya pasukan Irlandia dapat merusak citra PBB. Bahkan semua anggota PBB memutuskan untuk tidak memperlakukan pasukan Irlandia sebagai pahlawan demi menjaga kredibilitas organisasi. Lalu film pun berakhir. I don't care. Not just for you. For them. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keberanian, disiplin, dan loyalitas pada tugas bukanlah harus selalu diakui atau dihargai oleh dunia luar. Namun, integritas, keteguhan, dan keberanian tetap menjadi nilai yang patut dihormati, meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Perjuangan Komandan Pat Quinlan dan pasukannya menunjukkan bahwa kehormatan dan tanggung jawab bukan diukur dari kemenangan, melainkan dari bagaimana seseorang berjuang dengan segala yang dimiliki tanpa menyerah meski peluangnya nyaris tak ada. Mereka mungkin tidak mendapat pengakuan saat itu, namun sejarah membuktikan bahwa keberanian dan kesetiaan mereka lebih abadi daripada medali atau pujian. Semoga penonton terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk bantuannya dengan like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dalam menyajikan kisah-kisah menarik lainnya.